Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu wa, nenek mama, di mana saja yang bakini pada. Kami nak beranak nih kedatangan tamu yang bukan main. Anggota DPD RI. Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kita tanya yang belum keruan dengan kita. Nah, ini dia. Nah, mungkin ada anak nih kalau tidak bertanya dengan ibu. Siap. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Betul. Kesini tadi pakai setum. Pakai setup. Nah, lah keruan ini pacar ninggalkannya. Kalau jak di Bengkulu, di mana-mana lah keruan galau. Lu mana ndak keruan bahasa ini perwakilan. Aman dikenalkan mungkin masih ada yang belum keruan kan, apalagi lu kami Jumanan mungkin banyak yang belum keruan. Jadi kami minta kita perkenalan kudai, mulai jadi nama secara singkat gitu. Jadi nama kita nih Riri Damayanti John Latif. Alhamdulillah sudah jadi anggota DPD RI dari 2014 nih Pak Betul. Iya lama. Periode berarti. Lah keliling mana nih cuman satu yang belum disinggahi tempat Pak Betulnya lah. Nah, iya, alhamdulillah. Sampai malam ini. Alhamdulillah. Lah ditunggu-tunggu nih ya. Jadi 2 periode. Alhamdulillah ini yang kedua. Alhamdulillah. Itulah namo ndak pintar anakku. Entah aku nak jadi pulau kalau kan. Iya, Bisa. Jadi alamatnya di mana kalau di Bengkulu, Bu? Kalau di Bengkulu kami tinggal di Kuala Alam, masih dengan orang tua. Jadi menetap di situ lebih banyak di Bengkulu. Kadang-kadang kalau bertugas saja berangkat ke Jakarta. Itu. Lah keluarga Bu? Alhamdulillah sudah. Suami? Suami jangan dua lah, satu. Anak? Alhamdulillah belum dikasih rezeki. Mungkin disuruh jalan-jalan, suruh berduaan dulu kali. Ya, Tuhan itu kan lebih mengetahui segalanya. Betul. Ya, Insya Allah. Gak beban tuh Bu. Lebih banyak lagi anak-anak di Bengkulu Selatan, di Kepayang, di mana-mana. Itu anak kita galau. Termasuk ini anak. Jadi Ibu Riri kesibukan sehari-hari ini sekarang apa? Kalau sehari-hari, kalau sekarang kan memang aktivitas ke kantor di ibu kota agak kurang. Di Senayan juga kita batasin dan selama pandemi ini kebanyakan kegiatan kan virtual Pak Betul. Ya Mbak Ice. Jadi segala kebanyakan tuh virtual. Mungkin bisa dihitung dengan jari aku ke Jakarta sama pandemi ini paling 2-3 kali. Selebih dari itu kita lakukan secara virtual. Jadi bisa dari rumah ataupun dari manapun, dan kebetulan karena keluarga di Bengkulu ya otomatis lebih banyak menghabiskan waktu di Bengkulu. Gitu. Jadi kalau tanya sehari-hari ya selama pandemi sih kita tidak terlalu banyak ya kegiatan. Tapi kalau tidak pandemi keliling terus Pak Ica. Karena harus keliling menyapa warga masyarakat seprovinsi Bengkulu. Ini aja mungkin tidak mungkin tersapa galau gitu. Ya melalui Pak Betuknya lah kita nyapa-nyapa. Iya benar. Mudah-mudahan saja. Ribuan subscriber Pak Betuk mudah-mudahan tersapa kan. Amin. Hobi Ibu Riri sendiri apa sih? Aduh, kalau ditanya hobi, kalau zaman sebelum jadi anggota DPD sebenarnya banyak. Cuman semenjak jadi anggotanya agak terbatas gitu nih Pak Betul. Kalau dulu mungkin hobi nonton bioskop, nah kini agak dikurangi. Kalau dulu hobi jalan-jalan, kini agak dikurangi. Jadi ya menyesuaikan dengan kondisi waktu. Tapi sesekali ya pasti namanya kita anak muda ya Pak Betul ya. Tetap butuh hiburan, tetap butuh refreshing, butuh jalan-jalan gitu. Jadi hobi itu banyak, termasuk melawak. Nah itu yang harus berguru dulu dengan Pak Betul. Bukan itu, kalau melawak itu kan supaya kita jemo tuh dapat pahala kalau tertawa. Betul. Nah, mudah-mudahan jangan pula nih jadi pelawak pula. Jangan. Satu tukaran job kita di. Ibu Riri bisa diceritakan sejarah pendidikan mulai dari TK? Boleh.
Ya kalau Jadi- banyak cuma ndak keruan kan, Pak. Iya, boleh, Lu boleh, tambah boleh. tek kalau jadi DPD. Jadi kalau TK dulu Pak Beto di Bengkulu, TK Aisyah. Aisyah itu TK Aisyah yang di apa namanya dekat Tugu, dekat daerah apa namanya dekat kantor gubernur, dekat gedung daerah TK Aisyah. Terus SD-nya SD Negeri 8, masih daerah apa dekat situlah. Kemudian SMP-nya aku SMP 1 di Jami, SMP 1 Kota Bengkulu. Terus waktu SMA 6 kebetulan SMA 6 sekelas dengan ponakan Pak Betu nih. Iya, jadi bukan orang jauh-jauh. Setelah SMA, alhamdulillah waktu itu diterima di Fakultas Psikologi di UI, di Universitas Indonesia. Akhirnya selesai. Nyalon DPD itu sebelum wisuda. Sebelum wisuda. Lebih tepatnya itu sebelum terima ijazah. Jadi daftar ke KPU itu pakai ijazah SMA. Alhamdulillah laku. Laku. Ya, SMA. Boleh. Boleh tamat SMA, batasan usianya kan sudah ditentukan. Jadi alhamdulillah waktu itu 21 tahun kalau tidak salah di PKPU, usia sudah lolos. Sudah S1 sebenarnya tapi karena belum keluar ijazah ya kita daftar dulu. Yang penting bisa sebagai salah satu bakal calon waktu itu. Nah, setelah selesai S1 selama periode yang lalu, jadi DPD periode lalu, neruskan S2. S2-nya di Unip. Ngambil manajemen. Ya, jadi dan sekarang posisinya sudah bergelar Magister Manajemen. Gitu. Sarjana Psikologi Magister Manajemen. SPSI. SPSI. Mancuku SPSI itu sepak bola. PSI. Suami sendiri? Kalau apa nih pendidikan atau Pendidikan, pekerjaan, kegiatan. kalau suami swasta, kalau pendidikan ketemunya nih orang utara, daerah Lais. Alhamdulillah kenalnya itu pada masa-masa tamat kuliah. Tamat kuliah, sibuk kampanye, ternyata dapat jodoh. Itu rezeki Itu rezeki nomplok itu. Jadi suami pun S2-nya serempak dengan aku. Jadi kami sama-sama di manajemen gitu. Setelah dijalani, udah masuk jadi anggota dewan nih. Ada cerita-cerita seru gak? Apa ya kalau cerita seru ya? Banyak mungkin ya. Kalau di periode kedua ini mungkin dibilang seru tuh belum ada greget Pak Baca. Karena kan kita pandemi. Betul. Jadi waktu berlalu tuh kita rasanya tidak maksimal. Tidak maksimal punya amanah dan tanggung jawab. Tapi kalau periode pertama kemarin pas duduk aja itu udah bikin seru. Serunya pertama karena kita alhamdulillah jadi anggota DPD RI termuda. Dan waktu itu disuruh pimpin rapat. Jadi pimpinan sidang pertama setelah saat pelantikan itu yang tertua dan termuda. Oh iya. Keren. Keren. Termudanya umur berapa? Waktu itu setelah dilantik 23 tahun. Makinnya lalu dia kan. Iya lah nambah. Tapi masih seperti 23 umurnya. Awet muda. Ya, jadi pengalaman itu yang ya mungkin boleh dikatakan salah satu lah pengalaman yang seru. Karena serunya itu pertama kita sekalinya terjun langsung disuruh jadi pimpinan. Karena memang amanat undang-undang pimpinan sidang pertama itu diwakili oleh yang tertua dan termuda. Yang tertua ini Sultan dari Ternate. Pada saat kita didudukkan oleh Kesekretariatan Jenderal dibahas siapa yang mimpin rapat, katanya yang tertua. Yang termuda nih mendampingi duduk manis. Kita lah aman nih duduk manis pikir gitu kan. Jadi segala macam materi tidak kita pelajari Pak Betul. Cuman sekilas-sekilas aja baca gitu kan. Pada saat kegiatan, pada saat rapat paripurna pertama itu tahu-tahu yang tertua bisik, kamu saja ya yang pimpin, saya capek. Aduh, gawat.
Ya karena memang usia ya, kita tidak menyalahi usia, tapi semangatnya luar biasa. Jadi selama di awal-awal masa sidang, di awal pertama jadi anggota DPD, itu tuh ada sekitar 5 kali rapat, 5 kali sidang. Dan tiap rapat aku ganti pasangan, Pak Betul. Jadi yang termuda dan tertua itu gonta-ganti. Ngapa gonta-ganti? Mohon maaf nih kan faktor U. Yang satu, aduh saya nggak bisa. Ada yang mohon maaf pendengaran lah agak kurang pula, Pak Betul. Diganti lagi dengan yang lain. Nah yang tertua berikut lah kakinya pula udah ada berjalan udah pakai tongkat. Jadi selama sidang awal-awal itu cukup seru dan masih banyak ya keseruan-keseruan lain di DPD RI khususnya. Apalagi kita termasuk yang paling muda dan yang lain-lain rata-rata lah sepuh. Mungkin seleting Pak Betul. Oh, masih muda waktu Masih muda. Nggak tanya lagi paling. Boleh. Tapo DPD itu Nah, jadi memang DPD ini kalau di mata masyarakat mungkin sebagian besar banyak yang belum tahu begitu paham apa isi DPD RI. DPD RI itu kalau kepanjangannya nih ya Pak Betul, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. DPD ini tidak terikat partai. Jadi kita tuh independen. Oh, sesurangan. Nah, nyalon tuh lah sama cak nyalon gubernur. Satu provinsi kita menjadi daerah pemilihan kita. Tapi kalau DPR kan per dapil. Ada Bengkulu nih kebetulan 10 kabupaten kota dapilnya. Tapi kalau provinsi lain ada yang cuma beberapa kabupaten. Nah, kalau kami DPD ini dari Sabang sampai Merauke 34 provinsi itu sama gak loh? Anggotanya sama-sama 4. Jadi seluruh provinsi itu 4. Nah kami nyalon pun satu dapil itu satu provinsi. Seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi itu. Nah DPD itu sendiri perbedaannya selain karena tidak ada partai. Kalau di DPR kan ada partai. Kalau di DPR mungkin Pak Betul hari ini pakai baju merah harus ikut apa kata partai. Nah kalau kami itu keistimewaannya adalah kami bisa bersuara sesuai dengan suara rakyat. Sesuai dengan kondisi di daerah kami tanpa intervensi, tanpa campur tangan dari partai politik. Kalau partai politik mungkin ada pesanan dari Pak Betul nanti ngomongnya begini ya. Kita arahnya ke sini ya. Kalau DPD itu murni dari itu. Itu salah satu tentang DPD RI. Dan tugasnya pun akan berbeda gitu. DPD dengan DPR. Kalau tugas DPD itu Nah, jadi Pak Betul kalau tugas yang membedakan DPD dengan DPR itu salah satunya adalah fungsi budgeting. Nah, kalau jemu kita mana nih ngomong Tapo budgeting ngurusin duit, ngurusin anggaran. Nah, Tanci. DPD RI tidak punya kewenangan itu. Jadi hanya satu itu, DPD tidak memiliki kewenangan ngurusin duit. Nah jadi itu pula ngapa alasan aku nih diarahkan orang tua kalau nak nyalon lebih baik, lebih aman, tahapan kita yang masih minim, kita tidak mau ya melebih-lebihkan kemampuan, pengalaman masih nol itu kan. Memang lebih nyaman dan aman di DPD karena tidak ada paksaan ataupun intervensi dari partai politik dan tidak ada kewenangan di bidang anggaran. Nah, selebih dari itu tugasnya hampir sama. Pengawasan, kemudian melakukan membahas rancangan undang-undang, revisi undang-undang, itu sama. Sama aja. Pembedanya hanya di soal anggaran. Itu tugas DPD RI. Jadi membawa apa sih yang terjadi di daerah disampaikan di kantor pusat. Dan pertanyaannya adalah untuk apa itu disampaikan? Nah, contoh nih Pak Betul. Kalau ada sedang membahas aturan tentang misal pertanian. Pertanian di mana ini jelas beda dengan di daerah Rejab. Ya dah. Apalagi kalau kita nak bandingkan dengan daerah Jawa. Bandingkan lagi dengan daerah Papua, Kalimantan dan lain sebagainya, pasti berbeda. Tapi kalau kita tidak sampaikan apa yang terjadi di daerah kita, kebijakan di pusat, kebijakan secara nasional, hanya mendengar masukan-masukan dari para anggota dewan yang mana menyuarakan suaranya. Nah, itu jadi contoh. Misal ada daerah pesisir pantai, mata pencaharian utamanya mungkin
mancing ikan, nelayan lah ya gitu. Nah, tapi bagi yang daerah pertanian tidak butuh kail, tidak butuh kapal, tidak butuh perahu dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ini kita tidak suarakan kondisi-kondisi seperti ini, kebijakan yang sesuai di Bengkulu ini belum tentu tersampaikan. Nah, itu contoh. Itu contoh kenapa kita harus suarakan kepentingan-kepentingan daerah. Itu betul. Jadi lah banyak anak keluar ya, anaknya tadi nak calon pula. Boleh lah. Calon pengantin. Calon pengantin. Oke, korek itu Bu Riri. Siap. Aku ke belakang Bu Riri. Siap. Jalan Monian. Ini dah. Tunggu ku dah anak buah dah sini. Oke. Nah, Bu Riri, ya, kami jemu dusun nih berkebun jagung. Wah, Iko makanan kesukaan kan? Iya, bukan main. Nah, udim panen tadi merebus. Jadi kebetulan bertemu dengan Bu Riri tadi tinggal. Nah, jemu rumah tadi sedang merebus. Kita makan sama-sama. Sedang manis-manis Sonia. Bertanian. Ini kalau dua begini aku bawa balik kan. Oh ya itu Boleh, tak. boleh. Dibungkus. Diancak aku dah mundi diancakkan dia keruan ngeberi. Ya cuma muda-muda ya kira dia kerja istilah kan. Ya belum dapat kerja. Baca berkebun, lahan banyak berkebun jagung. Harapan dia banyak. Ya. Jadi Bu Riri, harapan Bu Riri sendiri untuk pemuda-pemuda Bengkulu khususnya tuh apa sih sekarang? Ya, yang pasti kita kan merasa perwakilan anak muda Bengkulu ya, Pak Ica, Pak Betul ya. Kita pengen anak-anak muda Bengkulu ini lebih punya peran. Kalau kami kebetulan orang politik, ya pasti arahnya ke peran untuk kepentingan politik. Yang mana nanti akan membawa kebijakan-kebijakan di daerah sampai ke tingkat pusat. Kami itu semangat sekali kalau misalnya ada anak muda yang berpikiran dan berwawasan untuk maju ke depan, ya kan? Salah satu tadi kalau bahas tentang politik, kalau yang saya tahu dari 2009 politik khususnya di Bengkulu ini itu minimal 30% golput. Nah, betul. Siapa yang ngegolput nih? Itu dominan adalah anak-anak muda. Nah, cuman pada saat ada masalah, kemudian mungkin ada hal-hal yang mengecewakan dari pemerintah kita, mungkin dari dinas-dinas kita, dari kepala daerah kita. Segelintir oknum, khususnya para anak muda, yang dilakukan adalah seperti demo dan lain sebagainya. Ya kan? Betul ya. Nah, saya sangat berharap sekali kalau Mbak Ica tanya apa harapan kalau untuk di dunia politik, ayo kita sama-sama masuk ke dalam sistem. Cak mana kita nak mengatur yang namanya kebijakan kalau kita di luar sistem. Setidaknya ambillah peran. Peran itu banyak. Bisa jadi kayak Mbak Ica kalau nak jadi anggota DPD, boleh. Ikut jadi salah satu peserta pemilu, boleh. Kedua, kalau tidak ada arahnya misalnya ketertarikan untuk mencalon, bisa jadi sebagai salah satu orang yang mensukseskan pemilu. Contohnya penyelenggara, apakah di KPU atau mungkin perangkat-perangkat di tingkat kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Nah, yang terakhir yang paling simpel ini yang bisa dilakukan anak muda, berpartisipasi untuk memilih. Nah, ini yang kadang nih 3 hal ini tinggal pilih. Peran galau ini bukan main peran, ikut menentukan karena akan menentukan kebijakan di masa yang akan datang untuk kepentingan masyarakat kita Bengkulu dan secara luas. Nah, kalau hal yang paling simpel nih tadi memilih aja anak muda kita masih kurang. Saya rasa sulit kita untuk bagaimana menentukan kebijakan dari perspektif anak muda karena tidak ada anak muda di dalam lingkungan pemangku kebijakan. Itu yang kita sayangkan. Ya Pak, betul ya. Jadi kalau tanya harapan untuk urusan politik itu, nah kalau untuk urusan yang lain saya rasa anak-anak Bengkulu ini sudah semakin kreatif, sudah semakin inovatif. Memang masa pandemi pasti banyak sekali yang PHK, banyak sekali lulusan yang belum dapat kerja. Tapi insya Allah dengan
memulai usaha mungkin UMKM. Nah, jagung yang disajikan Pak Betuk mungkin bisa diolah jadi makanan oleh-oleh. Nah, ini macam-macam bisa, dan alhamdulillah Bengkulu tuh sudah sangat bervariasi dan anak-anak mudanya juga banyak. Itu kalau dari sisi usaha lah atau lapangan pekerjaan. Kalau kita nak cari lapangan pekerjaan makin hari makin susah. Susah. Yang lulus kuliah aja yang S1, S2 banyak yang nganggur, apalagi yang tidak sekolah. Jadi harapan kami anak-anak muda Bengkulu ini makin sukses, bidangnya apapun ya terserah. Mau di politik, pengusaha, atau ikut kelakar Pak Betuk juga boleh. Itu diharapkan sekali. Nah, itu Pak Betuk. Nah, ini harapan yang muda-muda kata Ica tadi. Nah, kalau Iya. harapan masyarakat, nah Seluruh harapan masyarakat. untuk masyarakat Provinsi Bengkulu. Wah, kalau cita-cita kita dengan Bengkulu ini terlalu besar, Pak Betuk. Besar sebenarnya. Besar nih ngapo karena satu tanah kelahiran kita di sini, ya kan? Di mana-mana Bengkulu ini selalu dikatakan provinsi paling tertinggal di wilayah Indonesia bagian barat. Bahkan seringkali orang mengatakan Bengkulu ini timurnya barat. Nah, padahal apa ya bisa kita katakan Bengkulu ini kan sebenarnya kayo ya. Kayo, jagung manis banyak, hasil pertanian, hasil kebun, mungkin kalau di mananya apa nih, sawit misalnya, wah, kayo, tapi mungkin memang ketertinggalan kita yang harus dikejar. Nah, ini peran kita sama-sama. Makanya tadi kalau harapan apa yang diinginkan untuk provinsi kita Bengkulu, kita lepas dari ketertinggalan itu. Sama-sama kita membangun, sama-sama kita berupaya, sama-sama kita berbuat, carilah peran masing-masing untuk kepentingan masyarakat Bengkulu. Transportasi mulai berjalan dengan baik, infrastruktur tol mulai sebentar lagi mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan sebentar lagi dibangun rel kereta, bisa bawa angkutan sekalian dan lain sebagainya. Termasuk pelabuhan kita yang kita support terus, mudah-mudahan bisa jadi sentra dari wilayah Sumatera bagian pesisir untuk Provinsi Bengkulu, sehingga kita bisa bawa ini apa sih yang kekayaan alam kita keluar. Dan insya Allah dengan ini saya yakin juga akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak, dan insya Allah secara perekonomian masyarakat Bengkulu pun akan meningkat gitu Pak Betul. Itu harapan kita lah. Bukan dak pegawai negeri galau. Jangan lah kebanyakan. Iya. Aku nih S3. S3 apa? SD, SMP, SMA. Jadi, nah alhamdulillah lah bertemu dengan anggota DPD RI. Ya kata orang, ayolah segau-galau mau dan dipilih aneh ya, aneh tidak bertemu. Paling gampang ini ketemu dengan aku tuh, betul. Kira ini dah, calon. Yang dia lemah ngobrol santai. Kalau kilo belum keruan bertanya, Iya. kalau terangkannya, ya mulai ini calon. Kan tak ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang, ya kan? Namun rasa yang lebih ngomong, enggak minta tip lagi ke sini. Emang khusus Pak Betul ini. Jadi Mbak Ica, aku diundang ke sini nih jam 11:30 malam Nah, tadi. Itulah hebat tebak kami. Ya. halo Ciko. Bok Riri ini, katanya, paca ke sini, paca. Woi, jangan kudai, malah gini, Ciko pagi saja. Itulah hebat Ibu Riri kan, sombong itu nah. Ke depan mudah-mudahan ya dengan adanya perwakilan dari DPD RI ini ya, masyarakat terutama pemuda yang lebih kecil kata dia paca berubah, khususnya yang tertinggal kata jemo. Jangan sampai kata jemo itu Bengkulu tertinggal tadi. Ya, kalau mana kita maju, lebih maju lagi. Maju tuh kadang-kadang ya maju korupsi itulah. Nah itu yang ada penting kita jadi mau jadi Bengkulu nih, ini bukan maju pembangunan dia tetapi maju korupsi gitu. Tapi jangan sampai itu, mudah-mudahan harapan kita kira-kira untuk ini ya. Nah, Bengkulu ini kalau dibahas korupsi, saya rasa itu oknum lah ya. Memang miris kalau mendengar orang tahu Bengkulu karena kasus-kasus yang kata orang Jakarta lubuk kecil boya banyak. Nah, cuman ya mau tidak mau kita jangan sampai berdiam diri, jangan juga malu dikatakan seperti itu. Harusnya itu cambuk bagi kita untuk memperbaiki diri gitu.
di daerah lain juga banyak yang begitu, tapi bukan berarti kita tidak bisa saling bersinergi membangun kan gitu. Ya kalau kita di keruan kata orang ini harus diperbaiki. Kalau dipuji saja awak karut, dipuji kan dia lemah. Iya. Memuji yang karut. Tapi Betul. mudah-mudahan dengan ada celah dikit kita akan bisa maju lagi. Betul. Dengan kebersamaan. Seperti Lidi. Mm-mm. Lidi itu kalau Sutia yang dipacanya Patah. Kalau bersatu kita tunggu bercerai. Kita tuh. Mantap. Aku bercerai kawin lagi. Woi lemah jadi anggota DPD ini asa pintar. Masuk udah pintar bu. Udah pintar. Udah Mana pintar pilih galak. orang. Galak, kita berias. No, anakku nih berias lah pade. Tapi tamu sekolah, kadang sekolah kadang nidau dulu. Banyak bolos. Banyak bolos. Nah itulah kadang-kadang ya ngikut ke kawan-kawan, jangan terpengaruh dengan kawan-kawan. Ya mau minum-minuman, dan ngikut minum-minuman. Tidak beli ini, beli itu. Karena zaman makin ini ya pastilah zaman canggih ya bu ya. Betul. Zaman canggih, lah pakai internet. Terlalu banyak pengaruh luar yang masuk. Tinggal pintar-pintar kita, pandai kita menyaring. Tapi jangan sampai juga kita tutup akses untuk dunia luar. Nah ini yang kadang keliru. Padahal dunia luar ini, kemajuan teknologi ini penting untuk kemajuan bangsa kita. Cuman cak mana kita menyaringnya, itu yang paling penting. Jangan di-cut. Nah, kita harus paham. Coba kalau kita tidak paham, tidak bisa kita nonton YouTube. Kelakar Pak betul kan? Nah itu. Kuyut sih lu mana tuh masih itu dia kita kangen. Kadang-kadang rindu dengan yang di luar, mungkin dari jauh bisa rindu video call yang positif. Betul. Zaman kini nih kalau balik cerita dikit Pak Betul. Kami ini baru musibah sekitar 20 hari yang lalu. Aku dengan suami lagi di Surabaya, ayah mertua meninggal di Lais Utara. Sedih bagi kami, anaknya tidak ada di situ saat ayah meninggal ya. Cuman ini kemajuan teknologi, kita bisa video call. Secara agama kita tidak boleh menahan, ya kan? Menahan apa namanya orang yang sudah meninggal untuk segera dikuburkan. Alhamdulillah meninggal juga di hari Jumat. Waktu itu meninggalnya pagi, meninggalnya memang dalam kondisi sakit, cuman memang agak terkejut kita dengan musibah itu, dan kondisinya karena hari Jumat cepat-cepat kita kasih tahu dengan keluarga, kami ikhlas segera kuburkan. Tapi kemajuan teknologi lah yang membuat kita lebih kuat. Sepanjang prosesi meninggalnya itu sampai dikuburkan, sampai dari disolatkan, dimandikan dan sebagainya, kita menyaksikan secara video call. Iya. Itu cak kata Pak Betul tadi, mungkin yang rindu bisa video call, termasuk musibah pun akhirnya kita berpasrah lewat video call. Ya Bu Riri, ini masih nanya dikit lagi. Ibu Riri semenjak duduk di DPD, keluhan-keluhan dari masyarakat Bengkulu tuh apa sih? Banyak kan? Waduh, kalau ditanya banyak, bervariasi sekali. Masyarakat kita kan begitu beragam ya. Padahal kami DPD ini punya bidang kerja masing-masing. Iya. Misal contoh, kalau kami lagi membahas tentang pertanian, pada saat ketemu masyarakat tidak juga membahas tentang perikanan, tidak juga membahas tentang masalah agama, masalah pengajian dan lain sebagainya. Dan ini pun terjadi. Kami pun mengalami. Jadi keluhan masyarakat tuh ya kalau boleh disampaikan beragam. Kalau saat ini keluhan masyarakat terbesar adalah kondisi pandemi Covid, masalah kesehatan. Masyarakat kita banyak yang kesulitan ekonomi, itu tuh yang paling banyak dikeluhkan. Walaupun banyak yang beralih mungkin berkebun dan lain sebagainya, tapi tetap ini berpengaruh. Pandemi Covid ini sangat amat berpengaruh untuk perekonomian kita masyarakat di Bengkulu. Jadi ini salah satu yang banyak dikeluhkan. Hal sepele pun, contoh selain masalah ekonomi ya, gara-gara pandemi, masyarakat kita yang biasanya aktif berorganisasi, aktif pengajian, itu juga jadi keluhan. Karena kebanyakan diam di rumah. Tapi mungkin itu juga yang menyebabkan YouTube jadi salah satu pengobat rindu. Betul. Nah, tidak bisa ketemu dengan Pak Betul, bisa nonton YouTube-nya. Nah, itu. Jadi ada sana ibu wa, nenek mama, kami lah bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah. Ibu Riri Damayanti
SPSI. SPSI. Nah, SPSI. MM ya. Perwakilan dari Provinsi Bengkulu. Bengkulu. Jadi kalau ada yang nggak bertanya, tulis di komen di Kelakar Pak Betuk. Tapi jangan lupa mati aku dah yang abang. Payah gitu. Nggak balasnya bro, kita balas. Apa yang ditanamkan dengan Ibu Riri melalui Pak Betuk. Ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Riri Damayanti John Latif, anggota DPD RI perwakilan Provinsi Bengkulu. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas podcastnya bersama Kelakar Pak Betuk. Saya berharap untuk pemuda, khususnya pemuda Bengkulu Selatan, di masa pandemi ini insya Allah kita semua jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semangat, mudah-mudahan kita semua bisa bangkit kembali khususnya di perekonomian Provinsi Bengkulu. Dan untuk para pemuda Bengkulu, ayo sama-sama kita berkreasi, berinovatif, dan sama-sama bangkit dari pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.